Setelah hal itu, terlihat Yoyo mengatakan kepada Bailey Baitian bahwa dunia sedang bergejolak, dan ini caranya mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ia bertanya kepada Baitian sebenarnya apa yang diinginkan oleh Bailey Baitian. Terlihat Yoyo sudah kelelahan menginterogasi Baitian, namun tidak ada jawaban dari Baitian. Dikatakan oleh Nona Bing bahwa sekarang Baitian sedang terluka cukup serius. Tapi jelas kekuatan Bailey Baitian masih seorang Panglima Jenderal Iblis. Nona Bing pun akan mencari informasi di manakah keberadaan Kaisar Iblis dari Baitian. Yozai juga berkata bahwa tidak mudah untuk mencari informasi dari Baitian, dikarenakan Baitian itu orangnya tidak memiliki keinginan untuk hal yang biasa. Meski begitu, ia mengetahui bahwa Baitian pastinya punya keinginan sesuatu. Yozai punya rencana untuk membuat Baitian selama 10 hari menjadi kelaparan. Setelah itu bisa membawa Baitian ke sebuah pesta makan. Dan satu makanan itu seharga satu informasi. Namun kata Chuyun, sekarang adalah saat kritis perang besar, dan pastinya mereka tidak bisa menunda selama itu. Hingga akhirnya Chuyun yang akan mengambil alih dan mencari informasi dari Baitian. Lalu kemudian Chuyun pun datang kepada Baitian dengan membawa satu kendi air arak. Dikarenakan sebelumnya Baitian juga memberikannya minuman arak. Minuman ini disebut minuman anggur yang enak, dikhususkan untuk Baitian. Baitian juga tidak peduli walaupun minuman ini diracun, karena sebuah kebanggaan baginya jika bisa meninggoy di tangan Chuyun. Chuyun pun menegaskan harusnya Baitian hidup untuk dirinya sendiri. Tapi kata Baitian, Chuyun tidak mengerti bahwa jika bukan karena ayahnya yang adalah Kaisar Yingho. Dikatakan oleh Baitian bahwa jika bukan karena ayahnya yang menyelamatkannya dari Black Abyss, bagaimana bisa ia bisa hidup sampai saat ini. Tidak lama ada yang memanggil Chuyun di luar. Ternyata itu adalah Nona Hua. Ia melaporkan kepada Chuyun bahwa sekarang ras iblis dalam kekalahan yang konstan. Beberapa kaisar iblis meninggoy karena luka serius selama peperangan. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk memperluas keuntungan? Juga menjatuhkan ras iblis dalam satu kali gerakan. Nona Hua melaporkan bahwa di garis depan, Kaisar Kunang-Kunang itu telah terluka parah oleh Kaisar Chaos yang adalah Kaisar Kekacauan. Setelah hal itu diperlihatkanlah Baitian yang ada di dalam tenda. Ia pun melihat sebuah giok dan mendengar percakapan sebelumnya. Nona Hua yang melaporkan kepada Chuyun bahwa beberapa kaisar iblis terluka parah yang disebabkan oleh Kaisar Kekacauan. Tidak lama ada prajurit yang masuk ke dalam tenda untuk mengantarkan makanan kepada Baitian. Baitian pun langsung saja menyandra prajurit tersebut untuk tawar-menawar. Ia pun ingin suatu permintaan. Jika tidak dikabulkan, maka ia akan menghabisi prajurit itu. Ternyata Baitian menyuruh prajurit itu untuk mengikuti apa keinginan dan rencananya. Lalu kemudian prajurit itu pun keluar dari tenda dan berpura-pura tersandung batu, dan ia pun nampaknya akan melaporkan kepada Yozai. Tidak lama Yozai dan prajurit itu pun masuk ke dalam tenda. Setelah di dalam, Baitian mengatakan bahwa makanan yang dibawakan ternyata sangat tidak enak. Jelas hal itu membuat Yozai menjadi marah karena menghina masakannya yang sebenarnya sangat enak. Hingga akhirnya Yozai menyuruh dua prajurit untuk memakan makanan yang sebenarnya disediakan untuk Baitian. Yozai ingin dua prajurit itu memakannya untuk menguji apakah benar masakannya tidak enak. Prajurit itu pun memakan ayam goreng yang sudah disediakan, dan mereka pun merasakan bahwa ayam goreng ini sangatlah enak. Mendengar hal itu, Yozai mengatakan kepada Baitian bahwa memang ada yang salah dari lidahnya Baitian, karena sebenarnya makanannya sangat enak. Baitian pun menantang kepada Yozai untuk memakan makanannya sendiri. Hingga akhirnya Yozai makan ayam goreng buatannya sendiri, tapi setelah ia memakannya, ia pun langsung jatuh terkapar.
Ternyata ini semua rencananya dari Baitian yang bekerja sama dengan prajurit itu untuk membuat Yozai terkapar. Prajurit itu pun mengambil kunci yang ada pada Yozai, kemudian membebaskan Baitian dari rantai yang mengikatnya. Kemudian Baitian pun pergi sembari melemparkan surat kepada prajurit itu. Prajurit pun terkejut dan akan melaporkan surat tersebut yang ditinggalkan oleh Baitian. Terlihat Baitian pun melarikan diri ke pedalaman hutan, dikejar oleh para prajurit yang sudah diperintahkan oleh Chuyun. Chuyun memerintahkan para prajurit itu agar tidak membiarkan Baitian kembali ke suku iblis. Para prajurit pun berpencar untuk mencari keberadaan Baitian, yang padahal Baitian ada di sana yang bergerak dengan sangat cepat. Sementara itu Baitian masuk ke dalam sebuah rumah yang ternyata di situ ada Kaisar Yingho. Baitian terkejut, ternyata ayahnya baik-baik saja. Karena kata Baitian, ia jelas mendengar dari ras manusia bahwa Kaisar Yingho terluka parah dan dikurung oleh Kaisar Kekacauan. Tidak lama Baitian pun dikejutkan dengan dobrakan dari Yozai. Ternyata Yozai membawa Chuyun dan teman-teman ke sini. Dan ternyata ini adalah rencana dari Chuyun yang sengaja membiarkan Baitian melarikan diri. Baitian tidak percaya ia ditemukan, padahal ia sudah meninggalkan prajurit itu jauh di belakangnya. Lantas ia pun mengingat sebelumnya ketika Chuyun memberikan minuman anggur kepadanya. Ternyata Chuyun meninggalkan jejak di saat itu kepada Baitian. Terlihat Kaisar Yingho bangun dari meditasinya dan nampaknya akan melawan Chuyun dan teman-teman. 枪专门替你留的，我明明把那些追毙掉，你才能得到这，那就走。萤火。 Teman-teman Chuyun tidak menyangka pada Kaisar Yingho sedang terluka parah, tapi ternyata masih cukup baik keadaannya. Namun kata Chuyun kepada Kaisar Yingho bahwa sekarang Kaisar tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengalahkan dirinya. Benar saja Kaisar Yingho memuntahkan seteguk darah karena memang ia sedang terluka. Yozai memuji bos Chuyun karena bisa mengamati keadaan Kaisar Yingho yang memang sedang terluka parah. Sementara Baitian mengetahui bahwa gurunya ini kehilangan kekuatan bintang sampai ke titik terendah. Kata Kaisar Yingho, jika Baitian terus di sini, maka Baitian akan melihat pemandangan yang buruk. Nampaknya ia menyuruh Baitian untuk pergi dari sini. Tapi Baitian menolak untuk meninggalkan gurunya. Yozai merespon bahwa Baitian bodoh. 你留在这里也只会。师尊的星辰之，你还不快走！我不会。 Dikarenakan jelas-jelas malah membuat beban bagi Kaisar Yingho. Kemudian Baitian mengeluarkan kekuatan petirnya untuk menyerang. Karena keras kepala, teman-teman Chuyun langsung menyerang Baitian secara bersama-sama. Serangan gabungan dari teman-teman Chuyun berhasil menyudutkan Baitian. Teman-teman Chuyun menyuruh Baitian untuk menyingkir saja, karena jika tidak akan meninggoy dengan sia-sia. Namun Baitian menegaskan walaupun ia sudah meninggalkan klan iblis, tapi gurunya lah yang telah membesarkan dirinya. Tapi ketika itu gurunya menjelaskan bahwa memang Baitian adalah seorang manusia. Kaisar Yingho menjelaskan dikala itu ia memainkan peran dalam peperangan antara ras manusia dan ras iblis. Di saat itu Kaisar Yingho menemukan bayi Baitian yang terdampar. Sebenarnya jiwa Baitian masih ada, tapi tubuhnya sudah meninggoy. Kemudian Kaisar Yingho itu mengambil jiwanya bayi Kuangseng yang sebenarnya adalah teman dekat dari Chuyun. Kaisar Yingho mengambil jiwa itu lalu memasukkannya ke dalam sebuah elang petir. Hingga jiwa itu memiliki tubuh baru dan membentuk kembali tubuh iblis. Di saat itu Kaisar Yingho mengatakan kepada bayi Baitian yang masih bayi bahwa Baitian harus memusnahkan segalanya untuk suku iblis. Kembali ke masa sekarang, Kaisar Yingho mengatakan bahwa benar bayi Baitian dari kalangan manusia, bukan dari suku iblisnya. Mengapa mencari kematian untuk dirinya? Tapi Baitian mengatakan walaupun ia seorang manusia, tapi gurunya lah yang menyelamatkannya dari kematian. Walaupun ia meninggoy demi gurunya, itu merupakan hal yang sepadan.
Kemudian Beili Baitian mengeluarkan kekuatan gunturnya untuk menyerang. Baitian membuat formasi pelindung untuk melindungi dirinya bersama gurunya. Kemudian teman-teman Chuyun menyerang kepada formasi tersebut. Sedangkan kata Chuyun, tonton saja pertandingannya walaupun Nona Yaling khawatir. Jika terus seperti ini, maka Baitian akan meninggoy dengan serangan gabungan. Baitian menggunakan kekuatan badai guntur untuk menyerang balik. Akan tetapi justru malah ia yang terluka parah. Terlihat Chuyun hanya memantau saja karena ini merupakan keputusan yang diambil oleh Baitian. Nona Yaling juga bilang harusnya jangan biarkan Baitian membalas kebaikan Kaisar Ringho dengan nyawanya. Dikatakan oleh Chuyun bahwa Baitian memiliki hati yang tulus dan juga kesetiaan dan rasa terima kasih. Jika Beili Baitian meninggal, itu menjadi belas kasihan seseorang. 不救吗？ 他若死， 不让他用性命偿还恩义。 Terlihat Baitian masih bersikeras dan tidak mau menyerah, walaupun teman-teman Chuyun menyuruhnya untuk menyerah. Hingga akhirnya 5 teman Chuyun akan menyerang secara bersamaan. Di saat Beili Baitian sudah pasrah, ia tidak akan menyesal telah melakukan ini untuk berkorban demi gurunya. Namun ketika serangan itu akan mengenai Beili Baitian, Kaisar Ringho langsung tiba-tiba melindungi Baitian dari serangan gabungan tersebut. Hal itu membuat Kaisar Ringho terpental cukup jauh. Dikatakan oleh Chuyun bahwa ini merupakan cinta antara ayah dan juga anak. Baitian sambil terluka parah menanyakan kepada ayahnya mengapa melakukan ini. Di saat itulah Kaisar Ringho mengingat di masa lalu ketika Beili Baitian masih kecil. Di saat itu Baitian dipeluk oleh Kaisar Ringho. Kembali ke masa sekarang, kata Kaisar Ringho, mau bagaimanapun juga Beili Baitian adalah anaknya. 师尊，父子之情。 Daripada itu, untuk terakhir kalinya Kaisar Ringho akan membantu Baitian. Kaisar Ringho langsung menyentuh dahinya Baitian dan memberikan ingatan kepada Baitian bahwa sebenarnya dulunya Baitian itu adalah sahabat dekat dari Chuyun, yang adalah Beili Kwangseng. Dikala itu Beili Kwangseng memberikan sebuah tanaman obat yang berharga kepada Chuyun. Mereka berdua juga menjalani pertarungan bersama-sama dikala susah maupun senang. Bahkan Beili Baitian berjanji. Bahkan Beili Kwangseng berjanji akan bertemu lagi dengan Chuyun di dunia lain. Kembali ke masa sekarang, Kwangseng baru menyadari bahwa sebenarnya ia datang ke dunia ini untuk menemukan sahabatnya yang adalah Chuyun. Kwangseng bersujud kepada gurunya berterima kasih telah memulihkan ingatannya. Gurunya bilang ia mengetahui bahwa ia akan meninggal hari ini. Daripada itu ia berharap bahwa Kwangseng dapat melihat wajahnya di masa depan. Kaisar Ringho memohon kepada Chuyun agar tidak memusnahkan semua suku iblisnya. Kata Chuyun, tentu saja selama perselisihan dapat diselesaikan, ia akan membiarkan semua suku iblis hidup dengan damai. Mendengar hal itu, akhirnya Kaisar Ringho pun lenyap perlahan-lahan. Ia mengatakan kepada Kwangseng bahwa tidak perlu menyalahkan Kwangseng sendiri atas kepergiannya. Karena sekarang Kwangseng bisa bebas melakukan apa yang ingin dilakukan oleh Kwangseng. Terlihat Kwangseng sangat bersedih atas kepergian ayahnya. Dikatakan oleh Chuyun kepada Kwangseng, sekarang hargailah hidup Kwangseng dan kebebasan yang telah Kaisar Ringho berikan kepada Kwangseng. Hal itu dibenarkan oleh Kwangseng bahwa ayahnya tidak ingin hidupnya sia-sia. Tapi sekarang yang terpenting ia harus mencari di manakah keberadaan Chuyun itu. Karena ia tidak mengetahui apakah Chuyun itu masih hidup atau meninggal. Dikatakan oleh teman-teman Chuyun bahwa bos mereka juga merupakan Chu Xingyun. Guman memberitahu siapakah yang didukung oleh 7 jenderal besar umat manusia. Disitulah Kwangseng menyadari bahwa yang di depannya ini sebenarnya adalah Chuyun. Chuyun merespon bahwa ia kehilangan ingatannya, tapi jika Kwangseng datang ke sini untuk bertemu dengan Chuyun, maka Kwangseng telah menemukan Chuyun tersebut. 我的兄弟，可我该去找楚星云了。 想拥护谁？你不知吗？师的记忆，麻烦。 Setelah hal itu mereka pun di api unggun minum-minum bersama. Sedangkan Chuyun juga bersama Kwangseng sedang minum-minum. Kwangseng tidak menyangka ternyata mereka berdua bersaudara bisa bertemu lagi hari ini. Mereka pun akan minum sampai tidak bisa minum lagi. Tapi dikatakan oleh Kwangseng ia dan Chuyun masih musuh.
Tapi kata Chuyun tidak peduli status mereka, yang pada akhirnya mereka akan tetap menjadi saudara. Setelah hal itu justru Kwang Seng dan Chuyun malah bertarung. Dikatakan teman-teman Chuyun itu merupakan disebut berteman lewat seni bela diri. Namun di tengah pertarungan mereka berdua, tiba-tiba saja ada sekumpulan asap hijau yang muncul, yang pastinya itu adalah kaisar kekacauan yang datang. Tentunya saja Chuyun dan teman-temannya pun bersiaga atas kedatangan dari kaisar kekacauan tersebut. 老大加油！成了，这叫鹦鹉。